warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4A akan menampilkan sebuah pementasan drama untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran drama yang diampu oleh Bapak Trianto SSMU. Pementasan drama ini yang dulunya akan dilaksanakan secara langsung, namun karena pandemi ini maka acara pementasan dilakukan secara daring atau online yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Saya sebagai penanggung jawab dan sekaligus sutradara bekerja sama dengan teman-teman berusaha agar pementasan drama secara online ini dilaksanakan secara baik. Tentunya saya tidak sendiri, bersama teman-teman saya dari kelas PBSI 4A terdiri dari asisten sutradara, divisi dan lakon. Sebagai asisten sutradara, saya membantu sutradara untuk mengkondisikan saat teater akan dipentaskan. Karena pementasan dilakukan secara daring, maka saya berkoordinasi dengan kru dan lakon-lakon secara daring agar hasil pementasan terjadi secara maksimal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Sawatima. Saya dari Bendahara Pementasan Drama. Di sini saya akan melaporkan anggaran dari divisi. Yang pertama itu divisi Tata Rias. Penanggung jawabnya itu Diana Susanti. Untuk pengeluarannya itu dari divisi Tata Rias dengan jumlah totalnya itu 538.000. Untuk anggaran divisi konsumsi, penanggung jawabnya itu Siti Nurul dengan jumlah total 615.000. Untuk divisi dekorasi dengan jumlah total 547.000. Untuk tata lampu yang di penanggung jawabnya itu Nana Mulyana dengan jumlah total 600.000. Dan divisi tata rias penanggung jawab divisi Amri Lamri dengan jumlah total 125.000. Untuk divisi tata busana penanggung jawab Siti Nur Komaria dengan jumlah total 100.000. Dokumentasi dengan jumlah total 100.000. Dan untuk total semuanya itu 2.525.000 dari semua divisi. Kami dari penata kostum, di sini kami akan menjelaskan beberapa persiapan dari penata kostum mulai dari awal hingga akhir. Di sini saya Siti Nur Komaria. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tugas utama dari penata kostum itu sendiri. Yang pertama ialah mengurus kostum yang akan dikenakan oleh setiap pelakon. Kemudian bertanggung jawab dalam hal menata pakaian yang akan dikenakan oleh pelakon itu sendiri. Dengan rencana atau estimasi anggaran dari penata kostum itu sendiri adalah Rp100.000 dengan rincian sewa seragam hansip 1 sebesar Rp35.000, kemudian dengan yang lainnya itu berupa aksesoris yang akan para pelakon gunakan. Nah, kemudian di sini berhubung pementasan yang akan kita tampilkan itu adalah drama H, ya. Nah, di situ adalah menceritakan kehidupan masyarakat menengah ke bawah, sehingga untuk dari segi pakaian atau dari segi kostumnya itu sendiri lebih condong kepada pakaian biasa sehari-hari. Adapun untuk rencana pakaian yang akan dikenakan oleh pelakon, di sini berhubung pelakonnya itu adalah ada 10 orang, di sini saya akan menjelaskan 3 pelakon terlebih dahulu. Untuk pelakon yang pertama yang akan saya jelaskan ialah pemeran istri, ya. Pemeran istri ini karakternya itu dia banyak utang, kemudian mempunyai 3 orang anak, dan dia ini hidup dalam keadaan miskin. Untuk pemeran istri akan mengenakan kostum daster, kemudian untuk kerudungnya pun kerudung biasa dan selalu menggunakan sandal jepit. Kemudian untuk pemeran suami ini akan menggunakan pakaian sehari-hari seperti menggunakan kaos dan celana selutut.
Kemudian untuk pemeran Pincang, berhubung pemeran Pincang ini adalah temannya Pian atau suami dari si istri yang tadi, maka untuk pakaiannya pun tidak jauh berbeda dengan peran suami yang tadi, menggunakan pakaian kaos dan celana selutut pula, dan menggunakan seperti sandal biasa atau sandal jepit. Saya Siti Nur Aziza dari divisi kostum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kostum yang akan dipakai oleh 3 lakon. Yang pertama yaitu Hansip, di mana Hansip memakai baju tugas seperti biasa Hansip, dan yang kedua adalah istri Hansip memakai baju sehari-hari yaitu daster, dan yang ketiga yaitu pencuri, di mana pencuri ini memakai baju kaos seperti biasa dan celana. Perkenalkan, nama saya Dina Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kostum yang akan dipakai oleh lakon nenek dan juga tetangga dua. Karena kita mengambil tema tentang kehidupan sehari-hari, maka untuk lakon nenek saya menggunakan kostum kebaya seperti brokat gitu, terus ke bawahnya seperti kain songket atau samping kebat yang bermotif batik. Lalu untuk lakon kedua menggunakan kostum seperti ibu-ibu, karena di sini lakon ibu-ibunya itu suka gosip, jadi saya menggunakan daftar dan juga kerudung. Perkenalkan, saya Siti Audia. Di sini saya akan menjelaskan kostum yang akan digunakan oleh lakon biduan dan tetangga satu. Nah, karena biduan karakternya centil atau urak-urakan, sehingga relatif menggunakan pakaian yang terbuka. Namun kami menyiasati untuk kostum peran biduan memakai celana legging, rok, dan kaos, serta tidak menghilangkan karakter biduannya. Dan untuk tetangga satu memakai kostum sehari-hari seperti daster, karena tetangga satu memiliki karakter yang juli. Saya Diana Susanti dari divisi makeup, ingin menjelaskan alat kosmetik apa saja yang akan digunakan untuk merias wajah dari Ibu Warni. Nah, untuk kosmetik yang digunakan Ibu Warni itu yang pertama ada bedak tabur, kemudian ada bedak padat, ada foundation, terus blush on, pensil alis. Pensil alisnya itu warna hitam karena menggambarkan seorang ibu-ibu yang ada di perkampungan. Terus make upnya juga harus lebih natural. Lipstick yang digunakannya juga itu merah menyala. Kemudian untuk make up biduan itu kita akan menggunakan foundation, kemudian lipstick yang warna merah. Warna merahnya itu merah banget, sesuai dengan karakternya itu penggoda. Kemudian pensil alis. Pensil alisnya itu pensil yang berwarna hitam. Kemudian blush on, pasti ini harus ada blush on. Kemudian bulu mata. Nah, bulu matanya itu biasakan yang tebal. Kemudian sama lemnya, jangan lupa. Terus kita memakai maskara sama eyeliner. Terus untuk make up biduan sendiri, make upnya itu lebih menor karena biduan sendiri itu karakternya adalah centil, seorang penggoda laki-laki. Yang terakhir itu ada make up untuk aktris nenek. Nenek itu menggunakan foundation yang warna gelap karena untuk mengubah bentuk wajahnya menjadi lebih tua agar lebih mendalami peran seperti itu. Kemudian kita membuat kerutan di garis-garis seperti nenek-nenek itu menggunakan pensil alis. Pensil alisnya di sini ada 2 macam, bisa digunakan pensil alis warna coklat, yang satu lagi warna hitam. Nah, make up di sini juga untuk nenek yaitu make up karakter, karena
Yang diperankan dalam drama hari ini, make up digunakan untuk... Saya Siti Nur Amalia, saya di sini dari divisi make up. Saya akan me-make up atau merias aktris istri Hansip. Itu ada foundation, bedak padat, bedak tabur, ada juga maskara. Terus pensil alis yang saya gunakan yaitu pensil alis warna hitam. Kenapa saya pilih warna alis hitam? Karena menggambarkan sosok yang galak, sosok yang suka menghina biduan, karena si biduan itu suka menggoda suaminya, itu suami Hansip. Dan ada blush on warna merah muda. Terus yang kedua saya akan make up atau merias wajah aktris tetangga satu. Karena tetangga satu di sini berkarakter yang mulutnya ember banget, kayak tetangga di kampung kayak itu. Makeup yang saya gunakan yaitu lipstik merah menyala. Nih, lipstik merah menyala. Pensil alis hitam. Dan jangan lupa pensil alisnya saya akan menggambarkan yang tebal banget sesuai karakternya. Ada bedak padat, foundation, dan bedak tabur, blush on. Saya akan merias karakter yang ketiga yaitu tetangga dua. Sama aja kayak tetangga satu, karakternya julid ke Ibu Warni. Makeup yang akan digunakan yaitu ada foundation, bedak padat, bedak tabur. Terus jangan lupa ada lipstik merah menyala. Kenapa lipstik merah menyala? Karena tetangga dua juga sama aja kayak tetangga satu, berkarakter yang julid banget ke Bu Warni. Ada maskara, ada pensil alis. Tak lupa pensil alisnya juga sama kayak tetangga satu, yaitu pensil alisnya alisnya sangat gede, terus tebal banget. Ada lipstik, tapi ini lipstiknya warna natural, cuman untuk menambah karakter aja. Terus ada blush on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhronia dari divisi makeup. Saya akan menjelaskan makeup untuk Hansip, si Pincang, dan Tian. Yang pertama, saya akan menjelaskan makeup untuk si Pincang. Nah, makeup untuk si Pincang itu kita sesuaikan dengan karakternya seperti apa. Karena si Pincang itu kan orangnya emosian, jadi saya akan membuat mukanya itu jadi lebih terlihat serem gitu. Nah, yang pertama saya menggunakan foundation. Foundation ini warnanya natural. Nah, ini hanya untuk ngeblend mukanya aja supaya lebih terlihat halus. Nah, yang kedua saya menggunakan bedak. Nah, bedak ini juga warnanya natural. Ini hanya untuk membuat mukanya lebih terlihat halus, putih, tapi nggak terlalu putih juga karena saya menggunakan bedaknya yang warna natural. Nah, selanjutnya ini ada eyeliner. Nah, ini untuk matanya itu jadi lebih terlihat hidup. Nah, di bagian ujung matanya ini, ujung kelopak matanya ini, eyeliner ini agak ditebelin, jadi supaya lebih terlihat seram matanya, jadi lebih terlihat hidup dan lebih seram. Nah, selanjutnya di sini ada pensil alis. Nah, pensil alis ini supaya alisnya itu lebih tebal. Nah, lebih tebal gitu, jadi lebih terlihat seram. Nah, setelah menggunakan pensil alis, lalu alisnya itu disikat-sikat. Nah, supaya bulu alisnya itu lebih terlihat berdiri, jadi kayak lebih sangar atau seram gitu ya. Selanjutnya penjelasan make up untuk Tian. Nah, karakteristik Tian ini kan orangnya suka ngelotrek, suka berjudi, terus dia itu orangnya kayak preman. Nah, sama seperti si Pincang, jadi make upnya itu juga nggak beda jauh. Saya akan membuat mukanya itu lebih terlihat seram. Nah, yang pertama itu ada foundation. Foundation ini juga warnanya natural, ini hanya untuk ngeblend mukanya aja supaya lebih terlihat halus. Nah, yang kedua ini juga ada bedak. Bedak ini juga untuk lebih membuat mukanya lebih halus, juga lebih terlihat sedikit putih tapi nggak terlalu putih juga. Nah,
Nah, selanjutnya ada eyeliner juga. Nah, eyeliner ini untuk mata. Jadi sama kayak si pincang gitu, supaya matanya lebih terlihat hidup. Nah, di bagian kelopaknya juga agak ditebelin supaya lebih terlihat seram. Selanjutnya ada pensil alis. Nah, pensil alis ini untuk menebalkan alis. Untuk dia menebalkan alis. Nah, pensil alisnya itu warna hitam, jadi supaya lebih terlihat seram, jadi pensil alisnya itu warna hitam. Nah, setelah menggunakan pensil alis, nah saya akan menyikat alisnya ini. Jadi biar bulu alisnya itu berdiri sama kayak si pincang, jadi dia itu lebih terlihat seram. Nah, selanjutnya make up untuk hansip. Make up untuk hansip ini ada foundation warna natural juga. Ini untuk ngeblend mukanya. Nah, selanjutnya ini ada bedak juga. Bedaknya nggak terlalu banyak juga dipakainya. Jadi supaya mukanya lebih terlihat sedikit putih dan lebih halus. Nah, selanjutnya ini menggunakan eyeliner, tapi eyelinernya itu dibuatnya nggak terlalu tebal gitu, jadi supaya matanya hidup saja. Nah, selanjutnya di sini ada pensil alis. Pensil alisnya juga warna hitam untuk menebalkan alis. Nah, selanjutnya di sini juga ada sikat-sikat juga, tapi nggak terlalu kayak harus sampai berdiri gitu, nggak terlalu sering gitu untuk hasil. Oke, baik. Selanjutnya dari tim dekorasi. Tim dekorasi sendiri itu ada 3. Yang pertama saya, Solihin. Yang kedua, Sulastriantini. Dan yang ketiga ada Tekana Suningsi. Baik, kami bertiga sudah melaksanakan diskusi. Dan hasil diskusi itu, pada saat kita sudah mendapatkan naskah teks drama, maka hal yang pertama adalah reading atau membaca naskah. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan latar atau set panggung yang harus kita persiapkan pada saat pementasan nanti. Seperti itu. Yang selanjutnya, kita juga menentukan properti yang dibutuhkan. Untuk latarnya sendiri itu ada 2. Ada latar di rumah dan juga di pinggir jalan. Nah, untuk hal tersebut maka kita perlu adanya properti. Makanya kita berkomunikasi dengan tim properti untuk mencari perlengkapan atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk set panggung seperti itu. Setelah itu kita mencoba membuat konsep. Nah, alhamdulillah kemarin dari hasil diskusi kita mendapatkan 3 konsep. Untuk konsep yang pertama yaitu langsung 2 latar. Artinya posisi rumah dan posisi di pinggir jalan itu sudah tersusun rapi. Jadi aktor-aktor itu tinggal main saja seperti itu. Sebelah kanan itu set rumah dan sebelah kiri itu set pinggir jalan dengan beberapa properti yang dibutuhkan. Contoh, kalau misalkan set di rumah, kita butuh tempat duduk, butuh sapu, butuh tong sampah, butuh sisir, kaca, dan lain-lain lah yang kita butuhkan. Yang kedua, latar pinggir jalan. Kita butuhkan itu bunga atau pohon-pohonan, tempat duduk, dan juga lampu jalanan untuk lebih menonjolkan posisi di jalannya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep yang kedua. Nah, konsep yang kedua ini kita namakan konsep dwifungsional. Artinya dalam satu panggung kita menggunakan 2 latar di mana nantinya akan seperti bongkar pasang. Nah, latar yang pertama itu menggambarkan suasana di depan rumah, di pekarangan rumah yang nantinya akan diletakkan peralatan seperti balai-balaian, kursi panjang, dan lain-lain. Dan latar yang kedua itu
menggambarkan suasana di pinggir jalan. Nah, di mana dalam latar yang kedua kita meletakkan peralatan seperti bangku, tempat sampah, lampu taman, dan lain-lain. Ketika latar yang pertama digunakan dan akan masuk ke cerita yang mengandung unsur latar yang kedua, yaitu di pinggir jalan. Latar yang pertama nantinya kita akan tutupi menggunakan kain hitam. Terus kita akan ubah menjadi set di pinggir jalan. Kemudian saya akan menjelaskan tema ketiga, yaitu tema terakhir yang dinamakan abstrak, di mana penempatan barang sesuai dengan latar. Yang pertama di kanan ada latar rumah dan terdapat tempat tidur, lampu tidur, dan lain-lain. Kemudian di sebelah kiri ada latar jalan, di mana ada sebuah bangku taman, kemudian ada lampu jalan juga, dan di tengah-tengahnya ini pemisah, yaitu kita pisahkan dengan tirai seakan-akan itu pintu di mana memisahkan antara latar isi rumah dengan latar jalan. Itu dari ketiga konsep yang tadi dijelaskan, dan setelah terjadinya diskusi di grup WhatsApp, divisi dekorasi memutuskan untuk memakai tema yang kedua. Karena apa? Karena dilihat dari ruangan yang nanti akan kita pakai. Seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini dari Divisi Properti akan menjelaskan persiapan awal hingga akhir. Yang pertama, saya sudah melakukan diskusi dengan tim dekorasi. Yang kedua, saya melakukan screening naskah. Yang ketiga, menentukan latar. Di sini saya menggunakan dua latar. Yang pertama, latar di depan rumah. Yang kedua, di pinggir jalan. Di depan rumah terdapat bale, tirai untuk pintu dan dinding. Di pinggir jalan terdapat lampu jalan, kursi, tanaman, tempat sampah. Dan yang selanjutnya saya mendata perlengkapan yang dibutuhkan oleh aktor. Ada sisir, tongkat nenek, radio, pisau, kipas, dompet, foto, buku TTS, motor, kaca, sapu, tempat baju, ember, sarung, perlengkapan hansip, botol, dan tas. Selanjutnya saya serahkan semua ke tim dekorasi. Terima kasih. Kami dari divisi lighting ingin sedikit menjelaskan pencahayaan dalam drama lakon. Pada adegan pertama, berkenaan dengan suasana yang sunyi dalam ruangan dan bangunan keluarga miskin, kami memakai lampu-lampu berwarna gelap dan warnanya identik dengan lampu teflon. Dan ketika ke adegan kedua itu hampir sama dengan adegan pertama. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang adegan ketiga, di mana adegan ketiga ini kondisi dengan suasana malam, dan kami akan menggunakan single lamp atau lampu berwarna putih untuk di adegan ketiga. Dan di akhir adegan ketiga itu kita akan memberikan pencahayaan atau secara redup hingga menceritakan suasana yang sedang ngobrol sama para tokohnya. Kemudian pada adegan keempat, kita kembali menggunakan lampu yang berwarna gelap untuk menyesuaikan dengan suasana, yaitu berada di dalam rumah. Dan kemudian ketika si anak datang ke rumah, kita memakai lampu tembak untuk memfokuskan lampu kepada si anak. Seperti biasa, pada setiap pergantian adegan, kita meredupkan lampu. Kemudian pada adegan kelima, kita mulai menerangi ruangan kembali dengan memakai lampu-lampu yang berwarna gelap. Adegan keenam, kita perlahan-lahan meredupkan cahaya. Dan ketika si Pian datang ke dalam ruangan, kita memakai lampu tembak dan memfokuskan lampu tembak tersebut kepada si Pian. Dan ketika si Pian bergabung dengan yang berada dalam ruangan, kita menerangi ruangan kembali dengan lampu biasanya
dengan lampu-lampu yang berwarna gelap. Dan ketika musik dangdut yang fantastis terdengar oleh kumpulan ruangan tersebut, kita memakai lampu tembak yang bermode kedap-kedip agar menyesuaikan dengan suasana fantastis tersebut. Oke, di adegan terakhir ini kita akan memfokuskan pencahayaan kepada seorang tokoh yang bernama Pian, di mana Pian ini sudah mendapatkan baterai atau satu Pian. Dan di sisi lain, tokoh yang kedua ini yang bernama Si Pincang, dia tidak rela dan dia ingin membalas dendam atau berdebat dengan saudara Pian. Terus setelah itu lampu difokuskan terhadap keduanya. Setelah dia berdebat, si Pian kabur dari dalam rumah. Lalu difokuskan lagi lampunya kepada si Pian. Selesai. Nama saya Hamdi Lamri, dari Divisi Tata Suara ingin melaporkan bahwa Divisi Tata Suara telah mempersiapkan seperti musik, nada, efek suara, dan juga tentang nada-nada yang dipergunakan untuk nanti di pementasan. Yang pertama, musik. Musik di sini yang akan mengiringi pada beberapa scene atau scene pada drama, dan yang telah dipersiapkan adalah lagu Karto Nyoyo Medot Janji yang karya dari Denny Caknan, lalu lagu Korban Janji dari Guyon Waton sebagai cadangannya. Namun ini belum dipastikan karena untuk nanti saat latihan, namun belum bisa, namun itu sudah dipersiapkan. Lalu ada beberapa efek suara yang telah dipersiapkan oleh tim musik atau tata suara, itu seperti suara pisau untuk pada adegan pertama, suara jangkrik, suara efek malam yang menggambarkan malam pada adegan kedua, efek suara motor ada pada adegan ketiga, efek suara berita TV atau TV yang menyala itu di adegan kelima, dan suara efek ketuk pintu gitu ya. Dan nadanya ada nada pengiring, itu ada beberapa. Yang pertama adalah nada instrumental tegang, lalu ada instrumental piano untuk mengiringi bagian-bagian yang saat bercerita di adegan ke-6. Selanjutnya dari Divisi Tata Suara menyiapkan sound system, dan sound system ini ada dua opsi tergantung pada stage yang akan digunakan, karena stage yang akan digunakan antara GDM dan juga aula lantai 2. Maka untuk lantai 2 karena sudah ada sound system, maka kita akan uji dulu. Lalu selanjutnya kita akan menyewa, dan kita sudah survei harga sekitar 1,5 juta, dan juga peralatan-peralatan yang sudah kita sampaikan kepada bendahara. Jadi opsi yang telah disiapkan oleh Divisi Tata Suara itu ada dua, yang pertama menyewa dan juga yang ada di GDM. Begitupun peralatan-peralatan seperti mic dan sebagainya itu sudah disampaikan kepada Divisi Logistik, juga kepada bendahara untuk keuangannya, dan juga tinggal penyesuaian mengenai musik, nada, dan sebagainya mengenai latihan. Jadi itu yang sudah Divisi Musik lakukan atau Tata Suara lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Megayani dari Divisi Dokumentasi akan melaporkan persiapan dari awal hingga akhir dari pementasan drama. Nah, sebelumnya, dokumentasi merupakan salah satu dari sekian bidang yang memiliki tugas penting. Salah satunya adalah untuk menginformasikan berbagai momen yang akan diselenggarakan seluas mungkin agar target, sasaran, atau objek dari kegiatan ini dapat dicapai. Nah, selain itu, bidang ini juga mendokumentasikan sebelum dan sesudah momen-momen penting ketika kegiatan berlangsung. Berdasarkan rencana yang telah dibuat pada pertemuan selanjutnya, tim dokumentasi telah melaksanakan beberapa rencana, di antaranya menentukan biaya untuk dokumentasi sebesar 100.000 dan mencari alat perekam berupa kamera, tripod, kartu memori, laptop, dan beberapa handphone.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pipi Mulyati. Terima kasih. Saya Pipi Mulyati, selanjutnya saya akan melanjutkan laporan dari Divisi Dokumentasi. Nah, untuk pengambilan pementasan drama dilakukan dengan cara masing-masing para aktor, sehingga tim Divisi Dokumentasi ini mengumpulkan ke dalam satu file dan diedit menjadi satu video. Nah, adapun untuk laporan hasil dari pementasan drama nantinya akan diunggah ke media sosial yaitu YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Rahmatul Umah dari Divisi Konsumsi. Sebelum acara pementasan drama, di sini kami telah mendiskusikan apa saja makanan yang akan disuguhkan kepada dosen, penonton, pemain, dan panitia. Persiapan awal kami untuk makanan sendiri yaitu berupa nasi box, snack, dan air minum. Tentunya kami juga harus mempersiapkan lebih maksimal. Di sini kami juga memesan makanan ke catering terdekat supaya memudahkan kami dalam proses pengerjaan ketika pementasan dimulai. Saya Depi Triani dari Divisi Konsumsi. Di sini kami telah mempersiapkan konsumsi untuk para dosen yang menghadiri acara pentas drama. Kami mempersiapkan makanan untuk dosen yaitu buah-buahan, snack, dan minum yang sudah disiapkan di meja yang paling depan. Kami juga mempersiapkan nasi box untuk para dosen yang menghadiri acara pentas drama. Saya Siti Muhammalia dari Divisi Konsumsi. Saat pementasan drama, kami juga mempersiapkan konsumsi untuk penonton sesuai dengan apa yang diperkirakan. Kami menyediakan snack ringan dan air minum agar penonton lebih nyaman ketika menyaksikan pementasan tersebut. Kami memberikannya saat penonton masuk ke ruangan. Saya Pisa Prisma Nurharyo dari Divisi Konsumsi. Saat pementasan drama kami menyediakan konsumsi untuk aktor dan panitia yaitu nasi box. Nasi box tersebut akan diberikan ketika sebelum acara pementasan agar para aktor dan panitia bisa lebih fokus dan melaksanakan tugasnya sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Trianto, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran drama pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI STKIP Muhammadiyah Bogor. Pementasan drama merupakan sebuah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap akhir semester genap, khususnya semester 4, sebagai capaian akhir dari mata kuliah tersebut. Biasanya pementasan drama dilakukan secara langsung, yaitu kita laksanakan di sebuah panggung atau di sebuah teater, sehingga hal-hal yang sifatnya teknis sudah terbiasa kita selenggarakan. Hanya saja pada semester ini dengan situasi yang tidak memungkinkan, maka pementasan drama kita laksanakan secara daring atau online. Tentu hal baru ini memiliki tantangan tersendiri. Namun berkat keuletan, berkat upaya yang keras dari para mahasiswa semester 4, maka pementasan daring ini dapat dilaksanakan dengan baik sampai pada akhirnya terbentuk dalam sebuah video kompilasi pementasan. Selamat kepada para mahasiswa semester 4 yang telah berhasil melewati tahapan tersebut, dan mari sama-sama kita saksikan video pementasan mata kuliah pembelajaran drama yang sudah disusun oleh kawan-kawan semester 4. Terima kasih.
jangan pura-pura lupa. Kalau berani berbuat, ya harus berani bertanggung jawab dong. Asalkan kamu tahu ya Warni, kita sama-sama punya anak, kita sama-sama cari makan. Jadi besok pagi kalau mau asih mungkir di sini, kita panggil polisi. Betul, panggil aja tuh polisi. Anaknya makin rusuh, semuanya doyan nyolong. Tengah dikit jemuran kabur. Semenjak kamu tinggal di sini, yang ini jadi mesum. Hah, kuno, boleh mewek, tapi hutang tetap hutang, bayar. Main sayembara terus. Memang nih kalau belum tahu tentang kelakuan dia, kita itu bisa dikatakan memfitnah dia. Dikiranya kita yang kejam makan darah orang yang gak punya. Begitu mau kamu ya? Yang dipisah. Saya kan sudah ngaku. Betul, itu salah anak-anak saya. Ya salah saya, salah suami saya. Memang betul salah saya. Tapi saya kan sudah minta maaf. Sudah minta maaf berkali-kali. Minta maaf, tapi kamu lakukan lagi. Ya sama saja bohong, Kak Warni. Mesti bagaimana lagi saya? Nggak tahu lagi saya harus bagaimana. Sudah, begini saja sekalian. Daripada begini salah, begitu salah. Gini, bunuh saja, gak akan lawan saya. Kok enak ya, habis hutang mau mati. Lunasi dulu hutang, baru mau mati mau enggak ya terserah, asalkan bantu lunas. Saya kan sudah minta maaf. Saya sudah nyembah-nyembah. Saya sudah mau apa aja. Kok terus aja diinjak-injak? Mati saja sekarang daripada disakitin begini. Jangan. Wah, dia kumat lagi. Tolong, aku mau dibunuh. Nah, lu lari. Embel, dikira gampang bunuh orang. Ayo bunuh sini kalau betul berani. Cuk, pengecut, tukang rampok. Habis kalau nggak digituin, mana mau pergi? Siapa yang gak mau pergi? Malam-malam kok ngomel-ngomel sendiri, seperti orang gila. Cari duit sana, kan bisa makan sebelah. Udah hampir mati begini, kok maunya makan terus? Kalau banyak dosa, memang matinya cepat. Aku tak ada dosa, jadi tak mati-mati. Mestinya kau yang mati duluan. Biru apa? Lama-lama gua sempol pakai kotoran. Lihat ini, mati gua nih, dia mendidih. Kalau begini terus, jadi begini dengan orang. Dan kau ini. Sialan lu makan sendiri, curang. Keluar lu. Gua tunggu lu besok di warung masak. Bawa semuanya kalau lu pengen selamat. Curang lu. Kalau mau bunuh, bunuh saja. Gak usah pakai nendang-nendang pintu segala. Awas lu besok. Kalau nggak dibawa, gua kerjain lagi lu. Sialan. Siapa yang sialan? Kau yang sialan. Kalau tidak bisa cari makan, ya jangan maki-maki sama orang tua. Dasar perempuan gila. Ya malah kerjaannya ngomel aja. Cepetan mati dong, sudah tua. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Lucy, mau kemana lu? Betul aja. Mau kemana? Mana saja mau. Nanti kena marah orang rumah. Udah biasa. Ayo, kebut ya. Berang-berang mau berkat. Berangkat. Upahnya apa? Apa aja deh.
Tapi 3 kali ya. Hei, enak-enak. Berhenti. Pecun. Kecil-kecil sudah gatal begini. Besar-besar kamu jadi peyem. Setan. Minta sekolahin sana sama emak lu biar kelakuan lu. Untuk apa gue sekolah? Gue sekolah juga gue bisa cari makan. Orang sekolah bukan buat cari makan, tapi cari kepintaran biar nggak ngaco bego. Dia cuma mau Pulang, cepat pulang. Dasar laki-laki. Bisa saja cari alasan. Dinas kek, lembur kek. Taunya cuma buat cuci barang. Sudah lagi begitu, masih saja bertingkah. Minggu kapok kamu ya. Sekali lagi lu coba ganggu laki gua, awas barangmu tak sobek sampai jebol. Kalau ada modal sih mendingan. Ini udah gemrot, beser, bau. Kok gini sih minta ampun. Pia, jangan makan sendiri lu curang. Mana Pia? Pia, Belum pulang. jangan coba-coba nipu gopeng. Kamu tidak akan bisa lari. Brengsek. Sumpah mati, dari 1 bulan lalu dia belum pulang. Lu pikir gua bisa dibegoin? Dulu gue kasihan sama lu. Sekarang boro-boro. Coba keluar. Keluar Pia. Gopeng. Berisik lu, jangan banyak omong. Nenek mongkok, diam lu. Gak usah ikut campur. Lu lihat ini apa? Gua bodot mati lu. Pia. Keluar lu. Mana bagian gua? Jangan serakah lu. Capek. Kasih uang nggak? Berapa orang? 10, double semua. Mana gak dikasih duit lagi, Mak? Kurang ajar, gigit aja biar putus. Habis masak, suruh datang lagi besok. Sialan, Katanya hutang bapak banyak. mereka yang hutang, bukan kita. Masa anak gua dikerjain gak dibayar? Lama-lama enak juga. Sialan. Berapa sih ini? Kerja jam-jaman, cuma dapat seperak gini. Cuci dulu sana, jorok. Capek Ajarin kayak yang bener. Masa anak bagus-bagus disuruh jadi Siapa? Pecun. Kalau nggak ada pecun, nggak ada yang makan di sini. Jangan anggap remeh. Mesti bukan sakit hati, maunya nyinggung perasaan. Kita udah capek-capek banting tulang. Terus saja dilipat kayak lumpia. Lama-lama bunuh diri juga gua. Kebanyakan frustasi. Badan ringsek begini, kasih penghargaan kayak sedikit, malah dihina terus. Memang ini comberan, tempat berak. Tak usah ya. Kalau memang gak butuh, biar gua yang minggat sekarang, biar tahu rasa, biar kapok. Kemana lu? Jangan pergi. Mau cari angin, panas di rumah. Sialan, kirain mau gantung diri. Sudah tua, tidur aja. Kalau Pian tidak ada, gua terus yang disalahin. Lama-lama gua sebel. Lu pikir gua takut ya? Aku sudah tidak kuat lagi. Makin hari kok makin berat saja. Semua menyalahkan aku. Suami gak karuan, aku yang disalahkan. Anak rusak, aku yang disalahkan. Tetangga mati, masa aku juga yang disalahkan. Perempuan selalu jadi bulan-bulanan dari dulu. Bagaimana kalau tukang kredit datang besok? Bagaimana kalau rumah ini dibongkar? Ayo terusin, kenapa berhenti? Perlu gua bantu? Ayo, kok ragu-ragu sih? Ayo, kalau mau mati, ya mati saja. Gak usah repot-repot.
Yang sekali lagi. Ayo, kok ragu-ragu sih? Cemen lu. Ayo kamu mati. Ya. 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 Kurang aja. Lo udah noleh ya. Dah gue. Apa? Lo kira 1 miliar? 1 miliar? Oh Gusti, berapakah itu? Ada 1,5 juta. Brengsek. Kenapa yang menang bukan gua? Kenapa yang menang si Bope? Dasar brengsek. Satu miliar itu nolnya berapa? Ada yang tahu? 1 miliar itu nolnya berapa? 1 miliar itu nolnya banyak. Cukup buat beli rumah, beli mobil, beli sawah. Kenapa si Pian yang menang? Brengsek. Berhenti! Jangan mengganggu tetangga. Sialan. Dia dapat 1 miliar. Sialan. Itu rezeki orang. Ngapain dia yang dapat? Kenapa bukan kita? Udah, pergi sana. Jangan mabuk di sini. Dia yang curang. Habis masak dapat 1 miliar. Beli lotre aja kagak pernah. Kalau mau dapat lotre, berhenti minum. Jadi orang baik, sembahyang. Tapi beli dulu lotrenya. Kalau belum beli, gimana bisa dapat lotrenya? Dia juga kagak pernah beli. Kok bisa dapat? Itu rezeki orang. Curang. Sabar. Kalau sabar pasti dapat. Buat sekarang, pergi dari sini. Jangan mengganggu orang yang mau istirahat. Sepeda. Sepeda. Mana ya? Cepat, sembunyikan. Sembunyikan. Belum 1 minggu ke belakang, dia masih makan kotoran. Sekarang udah punya segalanya, mulai dari TV dan radio. Nah, itu yang di sudut paling kanan apa ya? Kok besar sekali sih? Dan itu yang paling kecil apa ya? Jangan-jangan 1 miliar. Wah, 1 miliar kalau dipikir banyak juga ya. Semua orang pasti pengen seperti itu. Bukan, itu syarat pasti buat saja. Mana mungkin baru pertama kali di lotre dia langsung dapat. Kita aja nih yang udah 30 tahun lotre kalau melulu tuh kalau dihitung-hitung sudah lebih dari 30.000 dolar. Betul, itu syarat pasti buat saja. Tanpa bantuan dari jin, mana mungkin dia dapat. Bope! Bope! Aku yang kerja keras, kamu yang dapat. Mana sini bagi 2? Kalau enggak, bini kamu. Awas aja bini kamu. Dasar sialan. Sialan ada Bope. Biar. Kamu brengsek. Apa? Bagi 2. Yang dibagi. Lu pikir gua bego? Lu dapat lotre kan? Hasil jualan bulan lalu saja belum disetor. Curang. Siapa yang bilang kalau gua dapat lotre? Jangan merasa bego. Tuh yakin. Lu dapat lotre. Sialan. Siapa yang bilang kalau gua dapat lotre? Kalau gua sekarang dapat lotre, semua orang pasti minta bagian kedua. Silain juga kalian. Giliran gua kelaparan, kalian pada ngabur. Lihat dong pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita, semuanya pada merampok orang miskin. Kalau kalian mau, pergi saja ke perapatan. Kalau enggak, kalian curi saja anjing-anjing di komplek kalian di sana. Brengsek. Pengkhianat kamu. Di antara kita tidak ada apa-apa lagi. Bilang, dulu kita CS. Jangan coba-coba ngaku. Siapa yang ngabur? Gue cuma ngabur angin-angin. Jangan coba-coba meraku. Buat apa merat? Gue sudah capek ditagih-tagih sama penagih hutang. Bagi 2. Kalau enggak, buntut lo gua kerjain. Biarin, kerjain
Awas aja lo, kalau gue sudah di atas, gue balas lo. Jangan lo pikir gue bisa ngompol. Gue juga bisa berak emas, dan gue juga bisa makan manusia sekarang. Kalau nggak lo sekarang gue makan, biar tahu rasa lo. Gak ada akhlak, pengkhianat, lu jahat. Memang dari dulu gue udah jahat, cuma gue belum ada kesempatan. Memang lo aja yang punya taring. Siap. Tidak, jangan lari. Brengsek kamu dimakan sendiri. Tidak ngabur. Siapa yang bilang aku ngabur? Tunggu dulu. Gue belum selesai bicara. Mati. Jangan percaya sama omongan si pincang dan jangan percaya sama omongan orang. Percaya sama Pian. Untuk kali ini Pian pasti menang karena Pian tahu rahasianya. Jangankan uang 2.000, 200.000, 2 juta sampai 1 miliar pun pasti Pian menang. Tapi harus beli loterinya dulu, baru kita kedukun. Tenang, Mami. Pian di sini, gua di sini. Jangan takut. Oke, semua kumpul. Dengarkan gua sekarang sudah insaf. Gua gak bakalan minum lagi. Masa iya manusia gak ada obatnya sama sekali? Kalau diasah terus, gunung batu juga bisa jadi jarum. Benar. Hanya orang sirik yang tidak mau insaf. Orang hanya ingin kita menjadi kecoa saja. Kita tidak sebodoh itu. Kita juga tahu mana yang benar, mana yang salah. Biar orang-orang mengejek kita terus. Diam-diam bergerak diam-diam. Tiba-tiba 1 miliar, tiba-tiba banyak duit, tiba-tiba naik mobil Mercy. Permainan orang kaya kan seperti ini. Pokoknya mulai hari ini Pian akan bereskan semua. Dan Pian juga tidak akan pernah minum lagi, judi lagi, kecuali beli lotre. Ikutan lagi, biar dapat lagi 2 miliar. Beneran ya? Kita mau berusaha, kita pasti bisa. Yang penting ada kemauan. Bener kan, Nek? Tapi beneran ya? Pian, brengsek, jangan nyambung lu Pian. Kopek. Tenang. Kapok gak lu? Pian, awas lu. Jangan kabur. Siapa bilang gua kabur? Gua di sini sekarang. Gua di sini. Punya uang? Salah. Gak punya uang? Jadi begini akibatnya. Susah punya orang kaya. Bubar semuanya, bubar. Siapa bilang gua kabur? Siapa? Begini nasibnya jadi orang miskin. Di sini salah, di sana salah. Enak jadi para pejabat, tinggal lokal kaki, uang datang gitu aja. Kapan ya gue jadi orang kaya? Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis